syukron. Saya mesti kasih Ini sesuatu kayaknya aja. Ko Fandi pernah ketemu sama Bang Ridwan Kohani kayaknya nih. Dulu, kapan ya? Kayaknya saya memang kayak nggak asing sama Bang Glenn juga sih. Saya ke waktu sering sama Kohani dulu. Tahun berapa itu Bang Glenn? 2021-2022 lah. Oh itu saya sudah jarang sama Kohan. Kalau tahun itu. Saya sering ketemu Ko Wendy juga. Saya udah berpikir begini, Abuya. Biasanya kan kita kalau kuis itu kan kita kasih pertanyaan. Cuma kayaknya tuh gimana kalau 2 minggu sekali apa seminggu sekali itu 15 saya kasih, nggak usah ditanya deh, hitung-hitung ini apa namanya, membahagiakan sesama muslim bagaimana? Setuju nggak, apa tetap mau dikasih? Nggak usah susah-susah Bun, membahagiakan sesama muslim. Tanya satu-satu. Ko Pandi minta nomor rekening, Abuya, Bang Glenn, itu nggak usah susah-susah Bang. Aduh Bunda ini. Ustaz Abuya. Itu mah kata Bunda Mila, tidur aja lo di dompet gua katanya. Itu membahagiakan banget itu. Bukan Bunda gitu. Mila ini susah-susah. Kan yang di bawah yang nonton kan kadang-kadang penting support dari mereka. Mereka tuh kadang-kadang bertengkar loh sama oten-oten di bawah. Masa nggak diiniin? Jadi nih umpamanya Jumat, ayo daftar 15 orang pertama gitu. Nanti kan mereka 15 orang naik, udah langsung aja bagi-bagi gitu aja kali, nggak usah mempersulit gitu. Aku lihat kasihan ada yang nggak tahu udah naik. Waktu itu pernah diadain sama Onderiva model seperti ini Bunda. Jadi waktu itu sponsornya si alumni Kiamat. Nah di roomnya Onderiva waktu itu ngadain kuis sama yang seperti Bunda bilang tadi. Ya. Udah pernah ada yang ngadain. Terus ya mendingan gitu kan. Terus Enak, jadi kan? jadi yang Kristen boleh naik, ya ada sesi untuk Kristen, ada sesi untuk Muslim. Ya. Jadi umpamanya saya berapa ya sanggupnya ya? 15 tuh berarti berapa koin tuh Abu ya? 30, 300, 450 ya. Nggak apa-apa deh, 15 deh. 15 donat sama kopi. Tuh. 15 orang naik. Ya kan? First come first serve, mereka udah tahu nih. Hari ini di tempat Abuya. Hari besok di tempatnya si Bang Arif. Lusanya di tempat Bang Kian. Lusanya lagi di tempat, pokoknya Komal yang saya naik aja udah gitu aja. Tuh di bawah typing, di bawah typing sekarang. Gini Bun, sekarang netizen itu pada manja, nggak mau dikasih donat, maunya paus. Aduh, buka Komal dulu. Bukan manja itu mah. Paus kayak Abu ya. Tapi Itu mah kemarin bukan Abu manja, ya, nggak tahu diri. kemarin bagus bikinin saya. Yang saya minta belum juga terkabul, itu orang bisa loh bikin loh Abu ya dari US. Jadi umpamanya saya ngasih dewa umpamanya contoh ya, atau siapa gitu. Nah di Abu ya tuh ada rekamannya, memang nggak bisa dibikin yang lucu-lucu, nggak bisa. Gitu. Tapi apa namanya, bisa itu Abu ya, bisa apa namanya, bisa dibikinin pipinya, cuma nggak lucu-lucu, nggak ada love kayak kalau kita ngasih bos, nggak, beda, cuma ditulisin besar juga gitu loh. Waduh pakai kacamata, ini mah kayak si itu siapa namanya, 007 tuh apa? Nggak apa, Iya. bukan. Godfather. Kayak jualan lepet. Jalan lepet. Pantasnya besar tinggi nih kalau udah kayak gitu. Ya nggak Abu ya? Abu ya ini makin kesini dia tahu kalau dia tuh disukain banyak ibu-ibu. Saya udah bilang di awal, saya paling takut, apalagi ketika ketemu sama ibu-ibu, semua ibu-ibu bilang saya imut, ngeri. Kacau ya. Kacau, penghinaan bagi saya itu. Makanya kalau lagi naik Komal ada ibu-ibu, istri taruh di samping.
Jadi tongolin sedikit, ibu-ibunya minggir langsung. Ya kan? Kalau saya imut, dan ini kalau Kang Erik amit, 2 kali dibacanya. Amit, amit. Ya, iklan sejenak teman-teman dan buat saudara-saudariku saya di sini minta bantuan. Mundur dong. Minta. Nah. Oke. Dan nggak kedengaran Bunda lagi noise di sini. Bang Erik Di sini tutup sekarang- cam aja Bang Erik tutup cam aja. Udah nggak apa-apa biar Mual nanti aja yang ini. di bawah itu minta Mual cari sama nih. lakinya. Biar dulu bang bentar. Nih, udah ada nih, udah gua pegang nih. Nah. Udah ada. Udah gua pegang. Dong Abu ya. Jadi saya mesti saya kan ada di kantor Gojek. Nah, sebentar. Ini Abu ya nanti besok ya. Maaf utang dulu. Nah, benar euy. Jalma beunghar ge ngahutang keneh teu kaharti kae. Kita jadi atuh Bang Glen hayang beunghar teh. Alhamdulillah itu KTP-nya udah kepegang ya, Ustad. Udah kok. Udah. Itu kacamatanya dilepas nanti tiba-tiba tidur lagi. Itu kok langsung Bang Juma kok. Jadi gitu. Lagi nggak bisa kayaknya. Sebentar. Saya coba hubungin ya. Sebentar. Saya mau nge-WA nggak enak kalau sudah sama Koko, yang mendingan sama Koko biar nggak banyak masuk WA ke beliau gitu. Abu ya izin Abu ya. Kalau saya Ya. kasih ke Abu ya, terus Abu ya yang kasih ke yang ini, yang apa, yang bersyahadat, bisa nggak begitu? Mendingan kasihnya ke Bang Dewa, jangan ke saya. Bang Dewa nggak bisa bikin PT kalau dikasih ke Bang Dewa mah. Oh, maksudnya koin. Iya, koin. Oh, nanti ya memang bagusan gitu sih sebenarnya, karena kalau Iya. ke orang yang bersangkutan kan kepotong sama host gitu kan. Ya. Jadi saya yang Masalah itu saya nggak tahu. Itu urusan Abuya. Nggak apa-apa, itu kan haknya Abuya. Tapi maksudnya saya minta tolong daripada maksudnya itu juga termasuk dakwah kan. Kalau dibikinin PT itu jadi orang ngelihat oh ada yang syahadat. Apalagi kemarin pakai doa itu, aduh keren banget itu, sumpah keren banget itu. Itu doa waktu itu atau doa dablingan itu? Doa langsung kan itu? Iya kan yang ngedoanya juga ini si ganteng nih, jadi mantep. Itu begitu lagi yang ininya dibesarin. Bang Dewa, ini kita menaikin orang, ini yang naik orang-orang Bang Dewa, coba orang-orang. Tapi jujur ya, IWG ini mirip dengan siapa? Dengan bintang film Cina itu. Kan dia kalau Oh, Bruce Lee. kalau dia bukan Bun, Sun Gokong. Sun Gokong. Baru mau bangga. Aduh, Abu ya mah. Pertama lihat dia itu Dewa kayak yang kenal sama IWG ini ya. Perasaan kayak yang kenal gitu ya. Enggak taunya kenal pot nih orang. Ya IWG. Orang sakit ini. Coba jangan Oh, dia pakai orang peci sakit. hitam, coba jangan pakai peci hitam. Saya kasih topi koboi coba pakai. Ya, gimana? Ada apakah? Gimana cara Jadi- dulu? Saya lagi drive, jangan bergerak ya, Bu ya, jangan bergerak ya. Biar makin ini tunggu ya, jangan Ini bergerak. orang-orang mau diajak ngomong enggak ini orang-orang? Udah jangan bergerak, tunggu dulu sebentar. Dah, tunggu diam-diam, jangan bergerak. Diam gitu sejam aja. Tangannya jangan ditutup. Buka Abuya. Enggak ada Sebentar. tuh. Dan apa? Coba. Ada, coba ada, 5 kali ada, lagi, ada, 5 kali ada. lagi. Abuya salting tuh, Abuya salting tuh. Mulai salting. Bukan, kenapa nggak keluar ya topinya? Mana sih? Wah, pakein jampian ya sama Abuya. Wah, udah lah nggak usah ngasih lagi dah. Oh tuh dia tuh, keren nggak tuh? Itu Awas, Ustaz jadi Tata, PT ya. Ustaz Tata paling kagak mau itu dikasih kayak gitu Ustaz Tata. Ya Ustaz Tata nggak mau dibuang-buang tadi saya lihat.
Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, saya kan sekarang berada di kantor Gojek Kota Medan, lagi mengurus akun saya. Ya, bantu doanya, insya Allah mana tahu bisa terbuka kembali. Kenapa Kalau emang? Grab udah nggak, kalau Grab udah nggak, ya tahu Gojek saya dari tahun 2018 Bunda, udah di suspend. Ini saya mencoba untuk, Gara-garanya apa? hah? Pasti bikin kesalahan itu kan. Ya kesalahan karena dipakai teman saya Bunda. Nah itu dia. Kadang-kadang kita kalau urusan kerjaan bukannya nggak mau bantu temen, tapi kalau daripada kitanya yang susah sendiri kan gitu ya. Tapi udah kejadian sih, mau ngomong apa lagi? Enggak, dia pelanggaran, Bun, pelanggaran. Kalau Grab saya, karena debat di penumpang. Bentar Bang Erik, ini setiap narik penumpang sambil diskusi lintas agama, bahas Yesus, penumpangnya oten. Jadi laporin lah. Oh jadi di Kayaknya nggak bisa itu. Kena juga walaupun dipakai sama temen. Ya IWG, Ya, kita Bang. baik, kita mau Gimana, menanyakan, baik alhamdulillah baik. Kita mau menanyakan di Amsal 6 nomor 26 IWG. Boleh ya? Iya, Bang. Baik. Silakan, Bang. Di situ dijelaskan, bila engkau tidur dengan pelacur, engkau bisa membayar hanya seharga roti. Apa maknanya ini IWG? Silakan. Yang penting dibayar, Bang. Kasihan, Bang, kalau nggak dibayar, Bang. pelecehan. Yang penting dibayar hanya dengan sebatas roti aja ya. Iya, kalau Betul ya? memang yang dia butuhkan roti, kalau udah dealnya roti gimana? Baik. Bang Dewa roti Ya. pemahal kene pangmulikeun sabun we. Wis cukup. Amsal 6 ayat berapa? Pernah tidak ada kejadian di dalam kekristenan mengamalkan ayat ini? Jadi dia masuk ke rumah apa tuh namanya yang sekarang itu? Apa tuh namanya? Amsal 6 ayat berapa, Dewa? Amsal 6 ayat 26. Itu lihat di selabernya sama lihat di TSI-nya. Lihat di TSI-nya gitu, tahun betul. 2014. Karena bagi seorang sundal sepotong roti lah yang penting Iya. dibanding yang lain. Gitu Betul, maksudnya. berarti bayarnya Tapi hanya dengan jangan roti ya. mengguri nyawa orang berharga. Besar kan Abu Apakah ya? orang membawa api dalam gelembung Sebentar. baju dengan tidak terbakar? Begitu maknanya. Iya, iya, iya. Dibaca yang Baik. lengkap dong. Ya, coba maknai ayat ini dalam TSI-nya. 24-nya Di baca situ disebutkan. yang terhadap perempuan jahat, terhadap Sebentar. perempuan asing. Ini nih, karena kita tahu ya Jangan kecantikan. perubahan dalam Bible itu signifikan. Di sini tahun 2014-nya, bila engkau tidur dengan pelacur, engkau bisa membayar hanya seharga roti saja. Iya, Kira-kira ayat 25-nya pelacur baca. mana? Enggak. Kita menanyakan ayat 25-nya kita dong. menanyakan makna itu. Baca Kita 25-nya, menanyakan. jangan mengingini kecantikannya dalam hatimu, jangan Iya, iya. terpikat bulu Baik. matanya. Nah, terus Bagi seorang sundal sepotong roti yang penting gitu. nah, berarti pesundal-pesundal Iya, dari kekristenan, pesundal itu pesundal-pesundal Buat menjerat yang sebentar. penting pura-pura dapat sepotong roti. Janganlah kau terjerat, itu ayat 25-nya. Baik, berarti artinya di sini ada nggak framing. siapa yang memframing di sini? Kita di sini membaca. Kita di sini membaca. Baca yang Baik. Kira-kira pernyataan dari Amsal 6 nomor 26 itu diamalkan tidak sama orang-orang Kristen? Apabila orang Kristen itu melacur, hanya cukup membayar dengan seharga roti. Orang Kristen Roti melacur. Nggak ada orang Kristen disuruh melacur, Bang. yang bilang disuruh siapa? Di sini kan jelas di sini. Nggak ada, Apabila jangan kau terjerat. sebentar. 25 Apabila dong. ya sebentar, iya. Makanya sebelum Janganlah kau 25 terjerat sama 26. orang-orang yang seperti itu. Dibaca juga ayat 26-nya. Ayat 26-nya di situ Janganlah kau terjadi terpikat. banyak perubahan yang Janganlah namanya kau ingin signifikan. kecantikan. Janganlah terpikat bulu matanya, karena sebagai seorang sundal. Baik, di dalam TSI di sini ya, bila engkau tidur dengan pelacur, engkau bisa membayar hanya seharga roti. Alangkah memuakan dan menjijikan ayat ini ya.
Masih pantaskah ini dikatakan sebagai firman? Begitu melecehkan yang namanya seorang perempuan hanya dengan seharga roti. Kita tahu harga roti itu harganya berapa sekarang? Cuma 3.000 harga roti. Ada yang 2.000, ada yang 1.000. Pantas tidak perempuan diperlakukan seperti itu? Ya wajar kalau ente ditendang ya. Karena ente itu orang sakit. Yang kita ajak ke sini jelas orang. Yang diajak diskusi itu orang. Sementara ente orang-orang. Orang-orang tidak pantas naik ke sini. Ya. Gini, Bang Dewa, ini orang Ya. nyari penyakit. Orang mau ada yang mau bersahadat, nanti akun gua kena banned lagi. Hah? Oh iya bener. Yos, udah ngirimin KTP ya. Iwan pula dikencangkan tap-tap layar. Ini mungkin lagi WA-an dulu. Bang Andi, gimana? Udah ada WA? Yos ini. Mungkin nih dia butuh orang yang dekat gitu. Ini Bang Andi kebetulan sama ada di Timika gitu. Kencangkan tap-tap layar Iwan pula ya. Coteng-coteng kepanasan. Mulai mainan saya hilang satu persatu. Bangkrut ini mah udah tutup koma. Oh dia mau ngehubungin dulu ayahnya. Siap Bang Andi. Barokallah Bang Andi. Udah ke saya, udah ada ngirim WA, udah ada ngirim KTP ke saya. Aman KTP. Kenapa mau bersahadat aja harus konsultasi dengan ayahnya gitu kan? Sementara dia sudah menerima yang namanya kebenaran. Untuk apa? Biasa anak yang solehah mungkin menggak. Ayahnya itu masih Kristen atau ayahnya udah Muslim juga? Ntar gua video call ya, Sias, gua video call. Kalau izin ke istri itu wajar ya Bang Dewa ya? Bisa, tapi ya kita Gimana? bingung kalau misalkan minta Mau izin itu. bilang ke ayah dulu apa gimana? Iya bang, saya kira coba kontak ayah tadi belum aktif. Tapi ayah berarti ayah masih ada. Masih ada bang? Coba. Ayah dan ibu masih Kristen. Masih bang? Masih. Oh, harusnya gini, abangku ya ini masukan. Tapi perkiraan Anda ketika Anda bicara kepada kedua orang tua ingin memeluk agama Islam, apakah ayah ini akan mengizinkan atau justru akan melarang? Ketika memang akan melarang dan itu bisa merubah keyakinan Broyos, alangkah baiknya jangan dulu. Lebih baik nanti diberitahu setelah Broyos ini sudah menjadi Islam dan sudah kuat dalam keislaman. Itu saran dari saya. Gimana Broyos? Oke, sesuai bang. Saya coba kontak sama mereka dulu. Tapi gini dulu, Broyos naik dulu saja sambil nunggu. Karena kita semua manusia berdosa bang. Kita tidak tahu Tuhan sebenarnya siapa. Iya, mungkinnya gini, Broyos naik dulu saja. Kebetulan ada Bang Glenn, dia seorang mualaf, dia juga sama ya, sama orang tuanya itu. Mas dia dua-duanya masih Kristen orang tuanya itu, keluarganya. Dan mungkin bisa sharing-sharing lah, kita cari solusi bareng-bareng, ngobrol santai deh. Naik dulu aja ke atas ya sambil nunggu orang tua aktif ya. Oke, siap bang. Siap, ditunggu. Yuk, selamat siang. Dia umurnya berapa itu Abu ya? Wajahnya sudah ini ya, sudah kelihatan tua gitu. Jadi gini, jadi umur ngora banget kolot. Iya, dia pernah cerita ke Dewa kalau dia ketemu sama orang tuanya, bapaknya yang sungkem ke dia. Mulai Karena ngaco wajahnya lagi lebih tua. bercanda. Iya, iya. Siap. Ya udah tunggu Pak Yos nanti. Mumpung tidak ada Jadi dia kalau bapaknya Kristen nih, Bang Dewa.
masih oten bapaknya, ibunya. Justru ini kesempatan dia ya, ketika dia menjadi seorang muslim, dia bisa menunjukkan akhlaknya sebagai umat muslim itu seperti apa. Sampai-sampai dia bisa mengajak kedua orang tuanya. Justru ya tadi ya, pada saat berbicara mengenai soal surga, kita mau masuk ke surga itu tujuannya apa sih? Apakah bidadari? Enggak, bukan bidadari. Apa tujuan kita ke surga? Kita cuma pengen ketemu baginda Nabi. Kita pengen ketemu, dikumpulkan sama orang-orang soleh. Bahkan saya pribadi, saya kangen sama orang tua. Ketika nanti di surga tidak ketemu orang tua, alangkah tidak fairnya Allah di situ. Kita ngerasa kangen sama orang tua, kita pengen ketemu. Saya tidak pernah ketemu Muhammad Yunus, saya tidak pernah ketemu dengan Bang Pandi, saya tidak pernah ketemu dengan Abuya. Masa saya tidak dipertemukan nanti di surga? Tidak fair atau seperti itu. Hidup seperti malaikat. Apa enaknya malaikat coba? Enaknya apa malaikat? Nggak ada enak-enaknya malaikat itu. Ini jadi koboi pula ini. Aduh, ini pusing pala ini jadinya nih. Harusnya ini Abuya izin. Jadi maksudnya dia izin sama orang tuanya disuruh menyaksikan juga. Maksudnya gitu. Lebih bagus lah. enggak, bukan gitu Bunda. Kan saya masih saran Yos. Ya. Ini naik nih Bro Yos, kita ngobrol santai. Oke, siap. Nah. Open cam ya. Buya istighfar Caliwara. Aduh. Jadi niatnya itu dia ingin berbakti sama orang tua, sehingga ketika pindah agama dia mau ngomong, ya kita pertimbangkan Yos, kata saya. Iya. Kita ngobrol santai dulu aja di koma, meskipun KTP Anda sudah saya pegang. Ya kalau intinya harus yakin 100%, kata saya gitu. Jangan sampai ada keraguan. Kalau masih ragu mendingan ya ditunda dulu. Jangan kalau udah yakin baru dipercepat. Wow. Insya Allah saya sudah yakin. Istirahat ini kok waktu istirahat harusnya ini jam 11 tuh, gara-gara Bang Dewa gua kagak istirahat. Abuya, saya sudah mantap untuk syahadat saat ini. Abuya gimana? Iya, kalau hatinya begitu, cuman takutnya nanti pas nelpon orang tua. Nah ini, coba kita ngobrol santai Yos, naik Yos. Ya. Kalau sudah mantap jangan ditunda lagi Ustaz. Jangan ditunda. Ini ya, Bro Yos. Diarahkan pelan-pelan, diarahkan. Sering. Waalaikumsalam Kanda Al Hidayah. Oke, Yos. Selamat siang, Bro Yos. Bro Yos. Iya bang, siap-siap. Ya, coba saya cek dulu, Bro Yos. 1 tambah 1 berapa, Bro? Yos. Abuya nih, benar-benar. Enggak, takutnya Yosi ini otaknya error lagi, bahaya. Enggak lah. Aku lupa yang mana Bang Yos nih ya. Open cam Bang Yos, pengen tahu. Kita pernah satu koma nggak nih? Ada sih. Yang tadi pagi. Ampun deh. Yang tadi debat di tempatnya ini. Bukan tempat Abuya tadi ya. Di tempatnya Ustadz Arif ya. Masih di sini tadi Bunda? Di sini ya, di Abuya ya. Iya. Saya ketemu tadi, lawannya tadi siapa? Nugroho lawannya tadi ya, satu. Bener kan, gua bener. Aku udah nyangka ini. Iya. Saya udah tahu Betul. Bang Yos. Saya udah tahu, udah feeling ini pasti. Lain Ikhwan Pilah bener tuh omongan orang. Ya. Pak Yos ini anom keneh tapi banget kolot. Tempo sok Bang Dewa. Jangan Gimana? jorok, Pak Yos? jorok dong. Pak Yos.
Kan KTP udah saya pegang. Mana tadi? Mana tadi itu abang Buya? Itu abang Glenn. Ini Bang Glenn nih. Dilihat dulu Her di publik. Nih Bang Glenn. Cerita dulu abang Glenn cerita dulu. Cerita apa ini? Jadi gini Bang Glenn, dia ini kan yang jadi kendala, gimana bingung harus cerita orang tua apa kagak. Kata saya gini, kalau itu membuat maslahat ya cerita, tapi kalau membuat madorot ya jangan dulu, kata saya. Mungkin bisa cerita sedikit pengalaman Bang Glenn gitu, sharing-sharing. Iya, saya waktu mualaf itu memang tidak minta izin. Pasti karena saya tahu kalau saya minta izin pasti ditolak dan tidak diizinkan. Jangan turun kamera, gue lagi pakai baju ah. Enggak, biar enak lah, gue besarin biar sama Bang Yos, biar Yos enak ngobrolnya, pakai baju dulu ah. Kayak orang bilang mau mandi. Nah, puas loh. Nah, gue besarin. Lanjut. Ya, gimana? Emang yang ditakutkan Bang Yos ini apa? Teka dengeun. Hah? Teka dengeun. Tadi cenah noise kayaknya terkadang mana udah balik ya. Itu Tar. Bang Glenn harus teka dengeun ku Yos nah. Terus suara saya ada? Bagus, aman. Aman Bang, aman. Halo. Jelas. Pantesan tadi jawabnya. Bentar dulu bun jangan potong dulu bentar. Uy. Saya tuh lagi mikir, keren gitu loh. Enggak enaknya tadi begini ya. Mau ditanya nih Bang Yos nih. Gimana? Mereka tadi kan bicara semuanya pakai dalil. Itu makanya saya simak. Sering saya masuk di komalnya Bang Buya ini. Makanya saya bilang tadi, kalau ada yang kejang-kejang di atas diskusi, saya tidak mau naik. Karena tidak ada gunanya kita diskusi kalau kita kejang-kejang di atas. Mending kita nyimak aja. Dapat hidayah ya. Karena begini, mau cerdaskan orang itu bukan melalui kita kepanasan. Harus bicaranya bagaimana lah supaya orang mencerdaskan. Jadi kalau kita naik satu yang lain panas begitu. Bagaimana mau mencerdaskan orang kalau begitu? iya, kita ke intinya Bro Yos ya. Yang masih Anda ragu untuk berikrar itu apa? Gini ya, saya selalu berkata kepada Bro Yos, kalau sudah yakin, mari kita bersyahadat. Kalau belum yakin, jangan dulu bersyahadat. Ingat, Islam tidak butuh Anda. Ingat, Allah tidak butuh Anda, termasuk kami. Ya, saya sendiri, Bro Yos. Anda bersyahadat, sebenarnya kalau dalam masalah duniawi itu apa gitu? Ya, mensyahadatkan orang-orang Kristen nggak ada gitu. Yang sifatnya materi gitu atau duniawi gitu. Intinya semua keputusan ada di dalam diri Bro Yos. Mau sekarang kalau udah yakin, ayo. Kalau belum yakin, bahkan saya melarang Anda jangan. Mantapkan dulu. Karena Islam tidak memaksa. Islam tidak butuh. Apalagi Allah. Begitu ya Bro Yos. Silakan apa mungkin kendalanya atau soalnya KTP kan sudah saya pegang, berarti ini setidaknya Bro Yos ini udah ada keyakinan gitu. Atau apa yang menjadi kendala? Silakan bisa share silakan. Itu aja Bang tadi saya bilang tuh. Cuma butuh ini dulu Bang. Komunikasi dengan ini dulu, dengan ayah dulu toh supaya enak lah. Terus butuh sharing dengan tetangga yang ini dulu, yang muslim juga. Karena saya punya tetangga juga banyak yang muslim Bang. Oh iya. Saya dengar ceritanya Bang. Tapi gini Bro Yos. Bang Glenn, gimana cerita dulu Bang Glenn. Abang Glenn, biar tidak ini, biar kita cerita dulu, dia penasaran. Biar kita apa nih?
Biar santai-santai dulu tuh, cerita-cerita dulu bagaimana ceritanya abang dulu. Iya, waktu saya mualaf saya nggak minta izin, saya nggak ngomong sama sekali sama orang tua malah, karena saya tahu pasti dilarang, pasti ditentang. Ya cuman kita udah yakin ngapain lagi nanya orang tua. Karena gini, kalau dalam Islam itu diajarkan kalau kita memilih yang benar tapi melawan orang tua itu nggak berdosa. Itu dia ada di surat Al-Ankabut 8 kalau nggak salah. Betul ya Buya ya? Iya, di dalam hadis banyak la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq itu diantaranya. Benar, lanjut Bang. Iya begitu. Jadi yang saya pikir buat apa kita minta izin gitu loh. Kalau malah nanti kita minta izin malah makin banyak mudorotnya, makin banyak kejelekannya, malah kita berantem, malah kita ribut besar karena kita belum. Tetapi kalau kita sudah mualaf baru ngomong, kemungkinan besar orang tua juga tidak akan terlalu menentang. Malah dia akan membiarkan, ya marah pasti marah. Tapi lebih banyak dia akan ya udah terjadi mau ngomong apa. Tetapi akan terjadi itu kita bujuk-bujukan, dibujuk, ditawarin apa-apa. Apalagi orang tua saya kan bukan orang tua, maksudnya bukan orang biasa ya. Saya ditawarin yang besar sekali kemarin. Mungkin kalau orang biasa ya mau aja dikasih segitu. Gitu, saya tawarin. Nggak apa-apa, di-share saja. Mau ditawarin apa? Ditawarin janda, ditawarin apa? Share aja. Janda mau jadi sendiri masih tawarin. Saya ditawarin itu sertifikat hotel itu di balik nama saya. Asal saya mau balik ke Kristen. Cuman saya pikir kalau memang itu rezeki saya tanpa saya menjual agama saya pasti dapat. Saya dikepung 3 pendeta waktu itu, dijebak sama 3 pendeta pernah. Jadi sampai alhamdulillahnya sekarang hubungan saya membaik, udah benar-benar baik, tidak ada lagi ngomongin soal agama, tidak ada lagi ngomongin soal kemualafan saya, malah hubungan saya dengan orang tua jauh lebih baik dibanding dulu. Malah beberapa tante saya ngomong, udah lu di Islam aja nggak usah balik ke Kristen, di Islam bejat lu, di Kristen bejat lu katanya. Udah di Islam aja, baik hidup lu sekarang, tenang kami orang tua nggak ngeliat lu jadi bajingan lagi, gitu. Dulu saya parah di Kristen bang, saya bukannya apa ya, saya tuh karena memegang kita udah ditebus ya, saya bilang dosa saya udah ditebus, jadi apa yang saya lakuin pasti masuk surga. Jadi banyak yang saya lakuin yang nggak pantas itu, nggak pantas banget lah dilakuin. Ya saya udah dari 2021 saya mualaf, sekarang 3 tahun. Hampir setahun saya nggak omong sama orang tua, tapi begitu lewat setahun, benar-benar dibalikan keadaan sama Allah. Saya akhirnya baik sekali, apalagi sama mama saya kan. Keadaan jauh lebih baik dibanding dulu. Saya banyak kenal orang, saya banyak dikasih kesempatan juga untuk jalan membantu agama saya ini sekarang. Dari saya nggak pernah meminta untuk dibukakan jalan, untuk membantu, tidak gitu, datang sendiri, masalah itu datang sendiri. Saya juga aktif di Yayasan Pembina Mualaf kan, di At-Tauhid. Makanya saya bilang abang di Papua, tapi cabang yayasan kami adanya di Merauke, kejauhan. Kami punya cabang di Merauke. Di situ kami ada sekitar 95 mualaf yang sampai sekarang masih dibina di sana. Kalau abang di Timika, saya ada juga yang deket, tapi di Kaimana bang, agak jauh ya. Kabupaten Kaimana, jauh ya. Di situ ada juga pembina mualaf di Kaimana, ada di Sorong ada. Jadi kalau saya pikir untuk mualaf nggak perlu kita konsultasi dengan orang tua dulu. Saya gini bang, saya punya pikiran sama seperti abang, saya harus belajar Islam dulu apa segala macam. Saya sampai 6 tahun saya belajar, tidak mau bersyahadat, terus mencari sana sini, akhirnya jatuh lagi kembali ke kehidupan saya Kristen juga, banyak godaan. 2021 lah, dari 2015 saya belajar, 2021 saya mau bersyahadat. Emang lama sekali bang, tapi betul kata Abu ya, mungkin saya juga masih jodoh, masih dipanjangkan umurnya, masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bersyahadat.
Tapi kesempatan itu bukan berarti jadi tolak ukur bang ya. Karena gini, karena umur itu gak ada yang tahu. Umur itu gak ada yang tahu. Kalau emang abang udah niat sekarang, ya jalankan sekarang bang. Sekarang Itu sudah Bang. logikanya begini, ya logikanya begini bang. Logikanya begini. Bagaimana kita mau ahli dalam membawa mobil, tapi kita nggak pernah naik mobil bang? Gitu loh. Gimana kita mau belajar di pelajaran kuliah, tapi kita nggak pernah mendaftar jadi mahasiswa? Gitu. Menurut saya bang, kalau mau bersyahadat aja. Insya Allah bang, insya Allah sekitar abang tidak akan tinggal diam kalau abang membutuh bantuan. Jangankan di sana bang, kalau emang butuh bantuan abang belum terbang ke Jakarta, kami ada rumah Quran di Jakarta, abang mau belajar, mau mondok gratis kita kasih. Gitu. Kalau terlalu jauh di Makassar ada, di Makassar juga ada, dari Bang Juma bisa kita fasilitasi. Maka saya bilang tadi Bang, yang Ya, gimana? yang dari apa ini tadi, dari showroom katanya mau pekerjaan. Aduh, kalau pekerjaan sudah cukup ini abangku, sudah cukup. Iya, makanya gini bang, kadang-kadang pekerjaan. Hanya itu saja yang kita cari itu. Itu saja kita cari ini abangku. Kebenaran saja, kebenaran. Betul abang. Ya, saya juga tertarik gini bang. Banyak juga kadang-kadang orang yang tidak seperti abang, hanya mau bersyahadat tapi tidak memikirkan ke depannya seperti apa, belajar atau bagaimana, enggak. Banyak juga seperti itu. Saya juga waktu itu yang bikin saya sampai sebulan 2 bulan itu bertahan. Ya tadi. Ya. Butuh belajar lagi nih bangku. Butuh belajar yang ini lagi tetangga dulu. Betul belajar. Kita umat Islam itu diharamkan untuk tidak belajar bang. Kita harus selalu belajar. Tapi ya gitu abang ini jangan kaget. Semakin abang belajar semakin merasa bodoh dan semakin banyak nggak taunya bang. Itu wajar. Abang tahu satu hal, banyak hal lagi yang perlu pelajari. Abang tahu hal lain, makin banyak lagi hal yang perlu pelajari. Itu luas sekali bang. Islam itu luas sekali bang. Jadi jangan pernah merasa putus asa, jangan pernah merasa abang tidak bisa pelajari semua. Jangan bang, itu semua akan berjalan. Jangan maksa, sesuai dengan pelajari sesuai tahapnya bang. Pasti Ustadz udah mengerti tahapnya apa aja. Tahap gimana kita sholat, gimana kita wudhu, mandi besar, itu semua harus diajarkan bersunat. Itu diajarkan dulu bang. Nanti semua itu akan datang sendirinya kok. Keingintahuan abang itu akan datang sendiri tanpa abang harus belajar. Misalnya saya harus tahu ini, bahasa orang ngomong, abang akan tahu, saya harus perlu tahu ini, abang akan tahu sendiri, gitu. Abang akan tahu sendiri, abang akan dibisikkan bahwa saya harus belajar ini, saya harus belajar ini, itu ada semua nanti bang. Gak usah takut bang, tahap itu masih ada. Hilang. Ya sambil ini abangku, sambil nunggu toko. Baru. Jadi dia setiap saya buka Komal memang saya lihat selalu ada di bawah, dan ketika ada ribut dia di atas itu selalu turun, dia nyimak di bawah. Iya. Kalau kayak, nah udah beberapa, ada 1 bulan lah mungkin lebih. Ini kadang saya jadiin guyonan gitu, karena dia enak orangnya. Di guyonan pun dia gak marah gitu, malah senyum-senyum. Ini bagus nih orang itu kan. Di hurian teh ngambek oten ban, biasanya di hurian teh langsung. Tak. Jadi kalau Bang Yos sekarang tinggal gini aja bang, kalau mualaf itu kan urusan abang dengan Tuhan. Jadi iya, banyak yang panas nanti di bawah bisa. Iya. Jadi ini aja bang, kalau urusan mualaf ke syahadat itu kan urusan abang dengan Tuhan. Singkirkan semua urusan duniawi, singkirkan urusan pertemanan, saudara, singkirkan dulu. Selama kita yakin kita yang baik, semua itu akan kembali lagi dengan lebih baik lagi bang. Teman nanti akan difilter, teman mana yang cocok buat abang, teman mana yang gak cocok buat abang, itu akan difilter sendiri, akan menjauh sendiri bang. Karena jujur sekarang teman saya darinya bisa ratusan, sekarang tinggal puluhan bang. Gitu, terfilter sendiri. Ini mana teman yang bisa diajak begini, itu susah. Kadang-kadang ya memang bukan berarti kita sombong, enggak, tetapi kita menjaga diri jadinya. Kita menjaga diri bang. Teman, saudara itu kalau akan dipilihkan bang, percayalah itu akan dipilihkan oleh Allah, mana yang cocok buat kita, mana yang tidak.
selama kita bergaul selalu berdekat dengan orang-orang soleh ya, kita akan dijadikan soleh bang. Jangan salah juga, kita udah syahadat bergaul sama orang gak soleh habis juga. Itu jadi memilih pergaulan juga penting, memilih guru juga penting, jangan sampai salah guru. Gitu Bang Yos. Ya, siap. Jadi kalau mau bersyahadat nggak usah nanya siapa-siapa, gas aja langsung. Insya Allah semuanya akan ditambahkan Bang, semuanya akan ditambahkan, dimudahkan. Kalau gini, Bro Yos ya, kalau Abang Glenn kan baru kemarin 2021 ya Bang Glenn ya? 21 ya. 2021. Kalau Ah Yunus ini, udah lama dan dia juga posisinya masih kecil gitu, masih umur belasan gitu. Kalau Bang Glenn kan termasuk bersyahadatnya udah dewasa gitu, dan baru kemarin juga, baru beberapa tahun ke belakang gitu. Jadi bisa share-share lah Bro Yos gitu. Silakan, apalagi yang mau disampaikan Bro Yos? Banyak. Silakan. Udah bang, udah cukup gitu. Hanya saya butuh belajar lagi sama ini dulu, sama saya cari tetangga yang betul-betul belajar dulu bang. Iya gini, Bro Yos ya. Belajar itu kita bisa di dunia nyata dan di dunia maya. Kita punya gadget, punya HP, tentunya harus bermanfaat. Sehingga di zaman sekarang itu untuk belajar itu sangat mudah. Itu. Cuman tadi benar, kita harus bisa memilih gitu. Orang yang layak dijadikan sebagai guru gitu. Nah nanti Bro Yosi, seiring berjalannya waktu, Allah akan memberikan jalan. Benar kata Bang Glenn tadi gitu. Allah tidak akan pernah membiarkan hambanya, apalagi seorang mu'allaf, yang mana kita tahu mu'allaf itu seperti bayi yang baru lahir, suci, bersih, tidak ada dosa sedikit pun gitu. Jadi Allah akan memberikan jalan meskipun nanti ada ujian-ujian yang harus Bro Yosi hadapi. Itu bentuk kasih sayang Allah, karena Allah itu menguji keimanan seseorang itu hanya lewat ujian. Apakah ketika dia diberikan kesulitan bisa kembali kepada Allah, sabar, menerima ketetapan Allah, sehingga bisa memperkuat keimanan kita gitu. Intinya setiap keputusan yang kita pegang ya, atau yang kita tentukan itu pasti ada resiko gitu. Semuanya ada resikonya. Tetapi resiko ini resiko yang terbaik. Kita mengharap ridha Allah, pencipta langit dan bumi, supaya kita bisa selamat dunia dan akhirat. Bahkan saya selalu berharap begini Bro Yos ya. Mungkin saya belum ketemu sama Bang Dewa, sama Bunda Mila, tapi alhamdulillah sama Bang Glenn pernah ketemu 1 kali gitu. Banyak di sini belum ketemu semua tapi saya selalu berharap saya bisa berkumpul nanti di surga gitu, termasuk sama Bro Yos ini kan. Saya berharap kita bisa berkumpul nanti di surganya Allah, di tempat kenikmatan. Meskipun di dunia mungkin kita tidak pernah bertemu. Begitu Bro Yos. Itu, tapi ingat ya, saya selalu mengingatkan, tidak ada paksaan, semua kembali kepada pilihan Bro Yos. Begitu. Lanjut. Iya, sedikit. Tadi Bro Yos katanya mau belajar. Contohnya begini, Bro Yos mau mengecap yang namanya pendidikan di sekolah, mau belajar ilmu fisika, matematika, biologi, apalah, itulah pokoknya semua. Nah tapi Bro Yos masih berada di luar sekolah. Bagaimana Bro Yos bisa belajar kalau masih berada di luar sekolah? Masuk dulu baru belajar. Paham nggak maksud saya? Ya. Paham nggak? Iya betul. Ya, Anda kan tadi mengatakan mau belajar. Nah, kalau Anda masih di luar, bagaimana caranya Anda bisa belajar? Anda mau menguasai ilmu matematika, tapi Anda masih berada di luar ruangan. Anda nggak punya materi. Yang punya materi itu yang ada di dalam ruangan tersebut. Kan gitu. Ya kita nggak memaksa. Kalau emang udah mantap, ya bersaksilah sekarang.
bersyahadatlah sekarang gitu. Jangan tunggu-tunggu lagi. Ya, biar Bro Yos semakin tercerahkan, coba pandang wajahnya Ustadz Tahta. Ustadz, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naik lagi. Iya, ini Bro Yosi udah tersadarkan. Aduh, saya sedih jadi gak ada mainan. Bro Yosi kan selalu jadikan saya mainan, Bro Yos. Bro Yos. Gimana Bro ya? Silakan Bro. Disampaikan, jangan sungkan-sungkan apa gitu. Silakan sharing-sharing aja silakan. Tuh. Nah, pandang wajah Ustadz Tahta, tatap mata Ojan, tatap. Saya tutup, buka, saya buka, tutup ya. Lanjut, Bro Yos, mumpung ada Ustadz Tahta, silakan apa? Coba apa lagi silakan. Teman-teman sambil di tap-tap, saudaraku tap layar kencangkan Ikhwan Fillah. Yang tadi akun kena tombak, tapi alhamdulillah cuma 1 hari, tidak sampai seminggu. Lanjut, sambil di tap-tap, lanjut. Apa? Itu tadi Bang, saya tunggu dari ini, tadi info dari Abang Andi, belum ada DM-nya. Mudah-mudahan sebentar ada kabar. Jadi gini Ustaz, dia ini udah ngirimin KTP ke saya. Dia udah mantep, cuman dia itu ingin ada orang yang membimbing dia di dunia offline. Ya maksudnya jadi kayak supaya tahu orang-orang bahwa saya ini sudah jadi mu'alaf gitu. Dan ada orang mungkin untuk teman curhat atau ngobrol-ngobrol, terutama dari saudara muslim itu. Jadi dia nggak ingin syahadat, tapi dia nggak ada yang bimbing. Nah itu kendalanya seperti itu. Tapi nunggu Yos dulu, nanti nunggu Yos monitor dulu, dia sambil tunggu warung. Jadi nanti Ustadz ada jawabnya saat Yos sudah monitor. Begitu Ustaz. Jadi WA-nya sudah saya di WA barusan. Bahkan barusan mau nelpon orang tuanya Ustaz. Itu tergantung. Tapi kalau menimbulkan madorot ya dipikirkan lagi. Tapi kalau ya maslahat ya silahkan, bagus, izin ke orang tua kata saya. Nah mungkin Ustaz bisa sedikit menanggapi, silakan Ustaz. Ya pertama yang ingin saya sampaikan, kalau masalah bimbingan kan dekat sama Abu ya, tinggal masuk setiap beliau live gitu, bisa langsung belajar, gampang kalau zaman sekarang. Yang kedua, orang Kristen mu'alaf itu tidak berubah. Kalau dia cinta ke Yesus tidak berubah, malah tambah cinta. Kecuali dari Kristen ke agama lain ya selain Islam, ya pasti hilang sudah, Yesus itu hilang. Tapi kalau ke Islam malah tambah menjadi pengikut Yesus, karena Isa itu di dalam Al-Quran Ali Imran 49 wa rasulan ila bani Israel. Jadi Nabi Isa itu diutus untuk Israel. Apa bedanya dengan di Bible? Matius 15:24, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Israel. Lalu dalam Al-Quran Maryam 30, ini Abdullah atani Alkitab wa ja'alani nabiyya, seorang nabi. Apa bedanya dengan Markus 6 ayat 4? Beginilah seorang nabi diterima di mana-mana kecuali tempat tinggalnya. Dalam Al-Quran Al-Juhruf 64, Innallah wa rabbi wa rabbukum fa'budu. Sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Hada siratul mustaqim. Apa bedanya dengan Markus 12:29? Hukum yang terutama denganlah Israel, Tuhan Allah kita, Tuhanku dan Tuhanmu. Ya, Esa. Berarti kan tak meninggalkan. Justru taat. Masih banyak yang ingin aku sampaikan, tapi kamu tidak dapat menanggungnya, belum dapat menanggungnya. Tapi nanti akan ada penerusku. Allah akan mengutus lagi untuk seluruh dunia. Apa bedanya dengan di dalam Al-Quran? As-Saff ayat 6. Ya, dia berpesan Nabi Isa kepada
umatnya. Wahai umatku, dengarkan aku akan pergi. Tapi ingat, aku memberi kabar gembira kepadamu. Akan ada nabi wa mubasyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Nanti kalau ada nabi, ya Ahmad ini Muhammad, ya, maka ikutilah dia. Dia yang akan menyempurnakan semuanya. Makanya pendeta Bahiro itu, nabi umur 12 tahun, tahu dia. Anak ini seorang nabi. Loh, kamu tahu dari mana? Dari kitab saya, Injil. Kan dia pendeta dia. Karena memang Nabi Isa udah berpesan dulunya, kalau kamu menututi Nabi akhir zaman ini, pindahlah. Ya, pasti akan selamat, ikutin dia. Karena dia yang akan menyempurnakan. Jadi, kalau ada orang mualaf itu justru dia taat kepada Isa, Yesus. Ya, berpesan supaya kalau ada Nabi akhir zaman ini kamu nututin, terimalah dia gitu. Karena yang tahu Nabi Muhammad utusan itu bukan orang Arab. Orang Arab ini nggak tahu. Makanya heran ketika Nabi memperkenalkan dirinya sebagai utusan. Gitu. Yang tahu itu siapa? Alladzina atainahumul kitaba ya'rifuna kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumul haqqa wa hum ya'lamun. Ahli kitab yang tahu itu. Makanya saya dulu heran ya. Kenapa Nabi Muhammad di Mekah, di Quraisy ditolak dia? Sampai 10 tahun, hampir 10 tahun itu ditolak. Ya. Akhirnya hijrah ke Madinah. Tiba-tiba berbondong-bondong masuk Islam. Pertama, saya ingat Markus 6 ayat 4. Beginilah seorang nabi diterima di mana-mana kecuali tempat tinggalnya. Yang kedua, kenapa beliau diterima di Madinah? Ternyata Nabi nanya, wahai orang Madinah, saya loh di Arab itu loh, di Mekah. Dan diterima saya. Kok kalian menerima saya? Wahai ya Rasulullah, kami ini kangen kepada engkau. Kami ini menunggu dari dulu. Nunggu engkau kesini. Loh, tahu dari mana kamu? Tahu dari orang-orang Yahudi. Rame di Madinah. Akan ada Nabi. Mauliduhu bi Makkah. Wa hijratuhu bil Madinah. Wa sultanuhu bisyam. Akan ada Nabi lahir di Mekah, akan hijrah ke Madinah. Tapi herannya gini, anehnya. Orang Yahudi pas Nabi nyampe ke sana menolak. Gengsi mereka. Orang Arab Madinah menerima. Padahal orang Madinah tahu dari Yahudi. Madinahnya mau berbondong-bondong masuk Islam, Yahudinya gengsi. Wah, kalau saya beriman ke Nabi ini, hilang nanti Bani Israel umat pilihan gitu. Akhirnya karena gengsi. Padahal orang-orang Madinah masuk Islam gara-gara Yahudi. Orang Yahudinya sendiri. Makanya mereka ini ya mengajak orang beriman tapi dirinya sendiri menolak. Gitu. Jadi jangan dikira Islam ini seakan-akan cuma orang Islam di Mekah yang menerima. Enggak, justru kabar awalnya itu dari orang Yahudi. Karena mereka adalah alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahum kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumul haqqa wa hum ya'lamun. Yang tahu tentang kenabian Nabi Muhammad memang ahli kitab. Gitu ya. Jadi Bang Yos, sebenarnya Anda kalau mu'alaf nanti ya, mudah-mudahan diberi hidayah. Bukan meninggalkan Yesus, justru tambah cinta, tambah menjadi pengikut beliau gitu. Amin, 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 amin. Sudah, tambah lagi, kita tambah lagi sedikit. Bro Yos buka kamera malah ditutup. Udah Bro Yos imut, enak dipandang wajah Bro Yos. Ada layan orang lu sebentar, Bang. Oh, masih pakai headset ini? Iya. Dan gini ya, begini sudah Bang Buya, terlalu banyak sibuk jadi. Enggak gini, Bro Yos ada Kanda Arif ya, beliau banyak tim di Papua, terutama di Timika ya. Nanti ada tim beliau ke sana untuk membimbing. Tapi izin saya sediakan satu slot ya untuk Kanda Arif Hidayat ya, tahulah semuanya ya guru kita.
Ini Ah Yunus barangkali masih monitor atau sudah ngorok? Dewa aja yang turun, enggak apa-apa. Enggak, gini yang Dewa yang nggak turun. monitor, yang nggak monitor. Bentar. Ah Yunus, cek. Woi. Ahi. 12. Oke. Ahi ya. Sehat-sehat Ahi. Waalaikum. Kanda naik Kanda. Nah, ini Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kanda. Nah, enak kan? Silakan Kanda. Gimana? Barangkali ada solusi. Kanda banyak tim di sana untuk Sorry. yang kebingungan. Aduh, Biko. Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz Tahta, Bang Len, Bunda Mila, Bang Dewa, Bang kita selawat, terutama Ustadz kita Bu Yasrong. Baik. Sebenarnya Bang Yos ini tinggal syahadat saja. Kalau keraguannya pembimbing offline, insya Allah teman-teman kita bisa membimbing Bang Yos. Tinggal di mana Bang Yos izin? Di SP2 Bangku. Di mana? SP2 Timika. Itu wilayah Mimika ya, kabupatennya ya, benar ya? Iya Bang, betul. Oke, kalau ke Mimika jauh nggak? Di mana Bang? Dari Timika ke Mimika itu jauh nggak? Satu kabupaten itu Bangku. Nggak, jaraknya jauh nggak? Dekat kan? Mimikanya di mana Bangku? Mimikanya di pengadilan di kabupaten. Kabupaten. Iya, saya di Kabupaten Timika ini Bangku. Iya, nggak ada masalah, berarti tim saya nanti bisa membantu Bang Yos untuk membimbing gitu loh maksud saya. Siap. Nah, tinggal syahadat saja. Gitu Bang Den ya, cocok ya? Cocok. Nah, iya. Ya semuanya berpulang kepada Bang Yos ya. Karena dalam Islam itu la ikraha fiddin, tidak ada paksaan masuk Islam. Iya, Tapi kalau mau dapat rahmat, kebenaran, ya sudah, Islam jawabannya gitu Bang Yos. Iya. Jadi insya Allah kalau memang Bang Yos perlu pembimbing offline, nah kebetulan teman-teman saya hampir semuanya alumni pesantren sih yang di Mimika, nanti bisa membimbing Bang Yos secara offline, baik ibadah, sholat, fikih, segala insya Allah teman-teman bisa bantu. Siap. Islam itu enggak ruwet ya Bu Abuyan yang nanti bisa menjelaskan. Jadi Maksudnya begini ya Bangku. Abangku tadi yang ya, tinggalnya di mana nih Abangku? Di Timika. Biar enak saya di kita. Jakarta. Oh. Saya di Jakarta. Teman-teman saya di Mimika banyak. Satu kantor lah teman-teman saya di sana. Gitu loh. Ya. Mohon petunjuknya Mungkin, nanti Bang. ya. Abang. Siap. Mohon Ya, petunjuknya nanti. siap. Gini Bro Yos, nanti nomor Anda saya kirim ke Kanda Arif ya Bro Yos ya. Nanti Anda bisa ya nanti mungkin bisa diarahkan juga sama Kanda Arif ke teman-teman beliau kan banyak di sana supaya ada yang membimbing. Mungkin begitu ya Kanda ya. Nah. Betul. Jadi gini, untuk memperteguh keyakinan Bang Yos memilih Islam, Ustaz Tahta nanti bisa menjabarkan lebih jauh. Dalam Quran disebutkan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi Allah tuh nggak ngasih beban kalau kita nggak bisa ngatasinnya, kira-kira gitu. Tadi disampaikan oleh Bang Len bahwa nanti banyak cobaan, pasti Allah kasih permudah di situ. Gitu loh. Saya pikir itu Abu ya. Barakallah Kakandaku, terima kasih, sehat-sehat Kanda Arif, Masya Allah. Gimana Bro Yos?
KTP sudah ada di saya, tinggal semua terserah Bro Yos keputusan. Silakan. Siap. Nah, lagi di kantor kan dah? Kok kameranya terbuka itu? Masih di kantor. Lanjut. Lanjut dulu bangku, lanjut dulu. Sebentar lagi. Sedikit Bu ya. Fadal, Ustaz, fadal. Jadi orang mu'alaf itu jangan, walaupun orang Islam dari lahir ya, tapi kita lihat ke para sahabat dulu. Beliau ini, mereka ini mu'alaf, ada yang umur. Abu Bakar itu umur berapa? 37 mungkin. Bahkan Abu Hurairah itu menututi Nabi itu 6 tahun kalau gak salah. Makanya beliau pernah dikritik. Kamu ini baru masuk Islam kok hadisnya periwayat terbanyak. Apa jawaban beliau? Loh kamu, walaupun kamu itu Islamnya dari dulu, tapi kamu sibuk bekerja. Saya, karena saya merasa Islam belakangan, maka hari-hari saya menuntut ilmu ke Rasulullah. Jadi sama dengan gini loh, ada anak 10 tahun hafal Quran. Lalu ada orang umur 50 tahun ngomong gini, kamu ini 10 tahun hafal Quran. Iya, kamu 50 tahun tidak pernah baca Quran. Saya 10 tahun setiap hari oleh bapak diajarin Quran. Ya sama dengan gitu. Jadi mudah sebenarnya ya. Yang penting kalau dia benar-benar mau belajar. Tidak ada, oh saya baru mau alaf, oh dia Islam dari lahir. Gak ada kayak gitu. Sama saja, tergantung usahanya kita, semangatnya ini mencari ilmu. Dimudahkan oleh Allah itu. Gitu. Makanya orang-orang banyak lah mu'alaf yang rajin itu. Luar biasa. Kayak Jai gitu ya. Siapa Jai itu ya? Luar biasa. Colawatnya enak banget. Ya. Itu karena apa? Nanti orang-orang seperti saya misalnya, Masya Allah, kok luar biasa, kayak Jimen gitu. Pengetahuan Islamnya langsung hebat dia. Ya karena belajar terus gitu. Nanti kalah orang Islam yang dari lahir kalau tidak mau ngejar ya. Ya kalah dengan Bang Glenn begini. Karena Bang Glenn ini kumpulan dengan orang-orang yang punya ilmu yang dideketin. Orang yang Islam dari lahir tidak mau berteman dengan orang-orang yang ngerti. Akhirnya apa? Yang baru mu'alaf melonjak langsung ilmunya. Kayak gitu. Jadi intinya itu pokoknya Islam aja dulu, masalah ilmu apa dimudahkan oleh Allah nanti. Banyak orang-orang umur 40 dari dulu itu luar biasa, langsung ilmunya itu sangat banyak lah ilmunya gitu ya. Begitu Bang. Buya, silakan. Saya tambahin buat Sios bisa ya. Buya. Silakan, Kang Apokripa silakan sebelum turun ya. Buset, galak banget ini orang. Oke. Gini Yos, kalau saya nih dari lahir sudah Islam ya, dari keluarga Muslim saya. Tapi saya merasa menjadi seorang Muslim yang benar itu setelah usia saya dewasa. Jadi saya nih sekolah tuh ngaji tetap dulu sesuai dengan perintah orang tua. Cuman saya tuh sempat belok ke arah yang nggak benar. Saya sempat jadi ibaratnya apa ya, bajingan lah. Saya sempat jadi bajingan lah. Ya, jadi banyak dosa saya, terlalu banyak. Dosa saya banyak banget. Jadi setelah saya mulai menyadari bahwa patokan jalan hidup kita itu harus ada yang memberikan kita rambu-rambu. Kita melalui sebuah jalan menuju sebuah tujuan ya, itu harus ada rambu-rambunya, ada pembatas di kiri dan kanannya supaya kita tidak melenceng. Nah, saya merasa bahwa Islam lah ini yang paling benar. Saya pelajari juga agama-agama lain. Saya lihat tentang Kristen udah jelas gak masuk akal kalau saya bilang. Lalu di agama lain juga itu lebih ini ya, malah saya lebih bilang lebih nggak masuk di logika lah. Nah, kalau di Islam ini yang saya bilang yang paling benar. Saya
kadang-kadang suka menangis kalau baca cerita Nabi Muhammad itu seorang yatim piatu, nggak pernah ketemu bapaknya, lalu waktu kecil dirawat sama kakeknya, ibunya meninggal dia usia 6 tahun. Coba Bang Yos pikirin kalau anak seusia itu gimana tuh, belum pernah ketemu bapaknya, ibunya masih kecil terus dia meninggal, dan setelah dia mulai beranjak dewasa kakeknya juga meninggal. Nggak lama lagi juga saudaranya pamannya meninggal, tapi dia bisa segitu welas asihnya sama orang gitu. Beliau nih Nabi Muhammad. Saya pelajari kenapa. Ya memang ini orang pilihan, manusia pilihan. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini Nabi pilihan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi kalau saya ya akhirnya saya jalani Islam karena saya ngelihat dari Nabi Muhammad ini awalnya. Karena itulah jalan yang benar, Yos. Lalu saya pelajari Al-Quran. Al-Quran itu jelas bukan buatan manusia. Jelas bukan buatan manusia. Nggak mungkin manusia sanggup membuat Al-Quran. Nggak mungkin. Saya bisa pastikan nggak bakal mungkin. Siapapun manusia sepintar apapun dia, nggak mungkin bisa bikin Al-Quran. Ayatnya itu loh, dilihat dari sudut pandang manapun, itu akan ketemu gitu. Jadi misalkan nih, Yos nih seorang pedagang, itu kalau ngebaca Al-Quran, itu nanti ngelihat ayat-ayat yang cocok dengan Yos gitu loh. Lalu ada misalkan ilmuwan, dia baca Al-Quran, dia akan ketemu dengan apa yang dia jalani sehari-hari gitu. Jadi seakan-akan Al-Quran itu berbicara kepada kita. Ini yang membuat saya nggak mungkin saya jadi mu'alaf, nggak mungkin. Ya Ustadz Abuya ya. Mantap. Nggak mungkin saya jadi mu'alaf karena saya udah Islam. Jadi kalau saya bilang begini, manusia tuh umur nggak ada yang tahu. Salah satu rahasia yang Allah kasih ke kita itu adalah umur. Maut itu nggak ada satupun manusia yang tahu kapan dia akan meninggal. Maut itu tidak terbatas oleh usia, tidak terbatas oleh jenis kelamin, tidak terbatas oleh status sosial, tidak terbatas oleh pangkat. Siapapun bisa mati kapanpun. Oh, dia lagi ada pembeli kayaknya. Jadi mati itu kapan aja bisa. Kalau kita mikir ke situ, kita tuh jadi merasa takut gitu. Apa kita bakal hidup lagi besok? Standby dulu, kita tunggu si Yos. Langsung aja kita telepon Bang Zuma ini. Iya, KTP-nya udah ada di saya kok, Kanda aman. Oh iya. Tinggal telepon Bang Zuma, ya kita turunkan ke Apokripa. Saya aja bener dia ya. Woi, saya juga mau dapat pahalanya ini, nama menyaksikan ini. Siklan aja. Bang, Abuya emang sentimen, dia aja kita turunin gimana? Wah, betul. Rungkat dong. Bener. Pinjam akunnya aja, pinjam. Nah ini, saya lanjutin sedikit deh sama si Yos. Mau dengar saya nggak Yos, Mas Yos? Masih dengar suara saya nggak? Masih. Oke, saya lanjut sedikit Yos ya, sebelum saya gantian dengan yang lain. Jadi kita tuh mati, itu kita nggak bakalan tahu kapan. Bisa saja nih, setelah kita ngobrol di sini, tahu-taunya kita keluar jalan tuh mati. Bisa aja. Kita nggak tahu. Nah, sebelum terlambat, buru-buru deh kita lakukan apa yang harus kita kerjakan. Kalau dari saya sih itu Yos. Oke, silakan lanjut Abuya. Siap, barakallah, Bang Apokripa. Turunin. Turunin. Lanjut. Ya, begini, Bro Yos ya.
Anda tahulah ketika Yos ini naik ke koma saya selalu bercanda kan? Benar gak Yos? Betul. Itu. Dan sebenarnya ketika Yos ini menerima Islam, saya senang, hati saya Masya Allah bertambah saudara gitu. Tetapi secara fisik, wah, gua gak ada mainan, nah, gitu Yos. Jadi kan Yos ini, ya tahulah, saya melihat Yos ini luar biasa gitu ketika dibercandain gak marah gitu. Nah ini orang bagus nih kata gua Kristen yang satu ini. Oleh karena itu gua selalu share lo kan, selalu ngundang lo kan. Masih hari ini. Iya, gue selalu nge-share ke lo dan lo selalu nyimak di bawah meskipun kadang nggak naik gitu. Buya, apa Masih ada tanda salib. Masih ada tanda salib itu. Iya, salib ngeri. Nah, dan gini ya, sebenarnya udah luar biasa ya dari guru-guru saya Ustaz Tahta, Kanda Arif ya dan yang lainnya itu udah sangat cukup lah menurut saya. Tapi saya sedikit ya membacakan ayat Al-Quran firman Allah ya dalam surah Al-Hujurat ayat 10 ya. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Shadaqallahul azim. Wallahu a'lam billahi murad. Mohon maaf ya di sini noise karena udah mau masuk maghrib, mau masuk duhur ya. Jadi udah ada biasa sholawatan di masjid ya. Jadi intinya dari ayat tersebut gini ya, kita sesama mukmin itu adalah saudara, sesama orang yang beriman itu saudara. Nah, sehingga kita harus menjalin hubungan baik, kita saling menjaga hubungan baik dengan sesama manusia, sesama tetangga, sesama saudara satu darah ya, keluarga, dan sesama orang-orang yang beriman kita saudara. Sehingga kata Rasul, al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhum ba'dha. Antara orang yang beriman itu seperti bangunan gitu. Ya, seperti bangunan, intinya saling melengkapi, saling menguatkan. Poinnya apa? Poinnya Anda gak usah takut. Anda gak usah takut. Ya, insya Allah hati seorang mukmin itu lembut. Ketika Anda ada sesuatu, ya intinya yang sifatnya ilmu, mukmin akan membantu, saudara Anda akan membantu gitu dengan senang hati. Atau yang sifatnya materi, kalau dia mampu, saya yakin dengan senang hati dia akan membantu gitu. Ya intinya Rasulullah pun menegaskan kepada kita khairun nas anfa'uhum linnas gitu. Sebaik-baiknya manusia itu yang memberikan manfaat terhadap manusia yang lain. Ya manfaat tersebut kalau kita punya ilmu, ya ilmu kita harus manfaat bagi orang lain. Kalau kita punya harta, ya harta kita harus bermanfaat. Kita punya jabatan, ya jabatan kita. Apapun yang kita punya, bahkan tenaga gitu kan. Nah, cuman di sini karena noise saya mute ya, karena nggak enak pasti yang mendengarkan. Dilanjut mungkin Ustaz Tahta dan yang lain ya. Ini noise saya Abang Buya, izin dulu. Ya. Abang Buya, izin dulu. Saya mau ganti HP dulu Abang, ganti HP. Lo betin HP ini. Siap. Abang Buya. HP maksudnya beli dulu ke konter apa gimana? Ganti HP yang satu dulu Abangku. Oh siap Bro Yos, ditunggu ya, naik lagi nanti ya kalau mau ganti HP Ya, lanjut. siap. Saya rasa tanpa nunggu Bang Zuma pun sebenarnya bisa kalau misalkan dia mau syahadat. Kan ada Abuya, ada Ustaz Tahta, ada Ustaz Arif. Jadi nggak perlu, misalkan Bang Zuma takutnya lagi sibuk gitu loh maksud saya. Enggak. Ini kita hubungi dulu Bang Apokrita supaya kita hubungi beliau dulu kalau memang benar. Kalau beliau sibuk ya sudah pasti diserahin kepada kita di sini. Iya, begini saja kakak andaku coba dikontak, KTP sudah ada di saya. Nanti kalau misalkan Gurunda sibuk nggak bisa, bilangin saja di sini ada, mungkin sama Kanda boleh atau sama Ustadz Tahta juga boleh. Intinya Gurunda mewakilkan gitu. Ada, misalkan silakan saja. Nah kalau udah mewakilkan kan enak gitu, silakan. Ya kita minta kepastian dulu dari Yos, bener gak dia mau syahadat gitu. Iya. Kita udah hubungi atau enggak kan repot. Ya berarti nunggu dia naik lagi ya bentar. Ya.
Berkah Ramadan, banyak saudara kita semalam juga ada, ya luar biasa deh perjuangan teman-teman. Allah yang membalas. Itu Bunda Bella mungkin bisa cerita tuh, di Amerika hampir tiap hari ya Bunda ya. Enggak, tanya Bunda Mila sharing-sharing gimana kok bisa mualaf gitu. Silakan Bun. Maksudnya saya yang mualaf gitu. Enggak, emang kita sendiri yang muslim dari lahir belum tentu ya, kalau umpama kita nggak dilahirkan dari rahimnya muslimah bisa mualaf. Itu kan hidayah. Seberapa banyak pun kita belajar. Nah, jadi saya ngelihat orang-orang mualaf reverse ke belakang tuh karena memang asalnya itu Islam, terus karena dilahirkan dari Kristen jadi ikut orang tua, sekarang balik lagi ke fitrahnya. Itu luar biasa. Itu belum tentu loh kalau kita ngacak diri kita sendiri, bisa nggak kita, itu belum tentu hidayah itu menyampirin kita. Itu yang bikin saya sedih dan bahagia tuh itu. Apalagi sekarang ya Bang, terus terang aja kalau di jalan-jalan tuh sejak saya berkerudung ada aja yang nyapa, Assalamualaikum sister, how are you sister. Jadi kita nih walaupun kita tidak kenal secara fisik atau tidak pernah berkomunikasi, tapi dengan pakaian kita orang tahu kita muslimah, itu membuat kita makin banyak persaudaraan. Walaupun ketemu sepintas tuh kita berasa aman, oh ada juga orang muslim lain yang ada di sini. Itu yang saya rasakan itu di negeri yang ini ya, maksudnya ini kita minoritas kan. Jadi kedekatan dengan muslim-muslim yang lain tuh berasa gitu, berasa. Kalau di Indonesia kan biasa Di aja sana kan. mayoritasnya apa Bunda? Mayoritasnya apa di sana? Ateis ya? No, Kristen masih Kristen. Tapi sudah ini Amerika. Kalau Amerika tuh masih religious. Lain dari Eropa. Kalau Eropa tuh sudah ateis, sudah ada yang ke Islam, ada yang ateis. Jadi gereja tuh dengar di London sampai 35.000 gereja tutup. Tuh, bukan main-main. Kalau di sini ini masih bertahap. Karena masih banyak orang-orang yang umur 80 yang memang udah nggak pernah dengar Islam dan apa-apa tuh, ya mereka masih Kristen. Yang banyak pindah tuh generasi muda justru. Anak-anak mulai dari 11 tahun sampai kuliah itu. Nah itu masa transisi. Itu banyak sekali. Karena kan kalau udah mulai SMA itu kan dikasih pelajaran semua kan. Orang tua mungkin mendoktrin, oh Islam tuh teroris segala macam. Tapi begitu dia dengar sendiri langsung, kadang-kadang mereka diam-diam. Dari orang tua nanti acara Palestine mereka ikut, acara apa, atau mereka nanti ke masjid sendiri mencari. Pengen tahu. Itu justru banyak generasi umur segitu. Dari mulai 11 ya SMA 13 lah mungkin ya. 13 sampai 30 tahun tuh itu banyak sekali usia produktif tuh. Makanya sampai di asumsi 2070 tuh selesai kekristenan tuh. Nah, begitupun India. India itu kan Hindu terbesar kan. Tapi sekarang ini berangsur-angsur mulai menata ke atas Islamnya makin banyak. Kalau nggak salah dia setelah kita itu ini India, karena India kan penduduknya juga banyak. Pakistan Bunda, bukan India. Pakistan memang udah Islam. Ini India. Iya, maksudnya yang revert gitu ya. Iya, yang reverse, yang dari Hindu, yang dari Kristen. Karena apa? India ini sekarang riskan sekali. Even ibu-ibu yang dari Hindu sendiri itu banyak demo karena banyak pelecehan. Banyak boleh saya ngomong perkaos? Oh, perkaos, oke. Banyak perkaos. Jadi sejak turis Jepang itu kemarin diperkaos oleh tour guide-nya mereka, itu jadi heboh. Jadi sekarang ini orang mulai mikir, ini agama gue istilah imanin dari dulu kok begini. Itu. Nah, berangsur-angsur mereka pindah. Jadi termasuk kalau nggak salah nomor 2 atau nomor 3 setelah Indonesia. Itu. Jadi makin kesini itu makin kukuh lah. Ini tempat saya masjid ada 2, 3 ya. Ini kota kecil kayak umpamanya Jakarta Selatan atau Jakarta Barat. Kecil kan itu ya. Nah itu ada 3 masjidnya. Nah gerejanya ada 5 apa 7 yang mau dijual. Saya belum sempat aja tuh survei datang. Saya pengen lihat yang sesama jenis dulu nih. Ada di Beverly Hills. Belum sempat ngambil video. Saya nggak tahu kalau saya live atau video, saya lagi pikirin takutnya nggak boleh gitu loh. Boleh nggak kalau umpamanya ada gedung begitu
terus kita ngambil video, itu kan publik, orang aja siapa aja bisa ngelihat kan, bukannya sesuatu Boleh, yang selama nggak di dalam. boleh ya. Selama nggak di dalamnya nggak apa-apa. Ah, ya itu Kalau dia. kita dari selama kalau Dari ini, luar, dari hukum jalan. Amerika dari jalan nggak apa-apa karena itu publik. Oke. Kalau di jalan, Ya, itu yang kalau boleh. masuk ya. Ya, enggak masuk enggak. Itu pun Bunda nggak ada memfilmkan diri sendiri aja dengan latar belakang gitu boleh, nggak gitu nggak ada masalah karena Gitu kita ya, alasannya selfie gitu memvideokan diri kita sendiri gitu. Iya, Bilang aja saya ini ada gereja mau dijual nih, siapa orang Indonesia mau beli, nggak salah itu, kita kan nawarin, kita bantu menjual. Iya benar. Belum tentu dijual enggaknya kalau nggak ada pelang. Kadang-kadang begini. Mereka itu kalau bisa mereka tuh dibeli sama agama juga supaya tetap berproduksi untuk tempat ibadah, daripada mereka dibeli sama orang yang cuma punya duit tapi ditempatkan tempat-tempat yang nggak benar. Itu banyak pendeta juga nggak mau itu. Jadi dia banyak berkunjung Iya. nih sekarang. Ini sama pernyataannya sama Bunda Semangkut juga begitu. Ya, Kalau gereja ya di sana dijual juga sama gitu, yang benar. religius mau. Iya. Nah kalau Bunda Semangkut udah beli kan? Udah beli dia. Belum Udah dia beli lagi- Bunda Semangkut. belum lagi bukan ngumpulin maksudnya bukan dia yang beli, community kita yang beli. Seperti di sini juga. Iya. Kita dulu punya uang, kita dulu namanya Info, Indonesian Muslim Association. Kita punya uang 600 kalau nggak salah 600.000. Masih jauh, LA kan mahal. Kalau di DC, di daerah East Coast gitu murah-murah. 200.000, 300.000 bisa dapet. Kalau di sini nggak bisa. 1,5 ini kita beli yang kemarin. Sekarang udah direnovasi, tapi dibantu sama Pak Erick Thohir dan keluarga Pak Boy di sini. Jadi cepat kebangunnya. Karena gereja itu kan rata-rata tua-tua antik-antik kan. Cuma kan kita harus renovasi, betulin lagi, dipugar lagi, nurunin salibnya aja setengah mati tuh. Beratnya luar biasa. Sampai ada salah satu anggota kita tuh yang jatuh, tapi untung nggak apa-apa. Itu berat, itu turunin. Kalau Eropa katanya nggak boleh. Di Belanda tuh saya udah cari-cari, salib nggak boleh diturunin. Nah itu resikonya. Kalau Amerika mah bebas. Amerika tuh nggak dibilang bebas yang kayak di Eropa enggak, tapi hal-hal hak azazi itu nggak ngurusin gitu loh, nggak peduli kalau soal agama, nggak ada urusan. Kalau di Belanda bebas, tapi yang hal-hal seperti itu mereka masih nggak mau ditanggalkan. Apa coba hubungannya, orang udah diganti agama lain, kenapa salib nggak boleh diturunin gitu? Kalau di sini mah nggak peduli. Gitu. Ya begitulah. Nah sholat apa tuh ya? Bersyukurlah minoritas kita ya di sini. Kita masih bingung loh sholat. Kalau lebaran nih bang, di tempat saya kan ada 3 masjid nih. Kita kumpul jadi satu, sewa di kayak kebun gitu, lapangan terbuka. Kita minta dari Siti Bisa itu kalau lebaran puasa, lebaran haji, lebaran Idul Fitri itu ada. Tapi sehari-hari itu nggak bisa. Kalau saya nih kalau lagi di parkiran, saya lihat teman-teman yang muslim sholatnya di samping mobil. Kalau kita lagi parkir di mana gitu, karena nggak ada fasilitas itu. Jadi kita harus dekat masjid ya. Jadi susah lah. Jadi minoritas itu susah lah. Tapi insya Allah buat kita jadi makin kuat gitu loh. Seperti itu. Lanjut silakan. Minoritas di sini nggak susah bun. Kalau di sini. Ya, itu dia. Saya pernah bilang waktu kapan itu bang ya? Saya bilang bersyukur. Termasuk pendetanya kan, pendeta Malatok ya kalau nggak salah. Bersyukur tinggal di Indonesia yang mayoritas Islam. Coba kalau mayoritas yang lain, coba ada nggak orang Islam yang bahagia tinggal di negara lain yang dia minoritas? Nggak ada bang. Sengsara bang. Bikin sengsara beneran. Nah, Hanya di Indonesia minoritas bisa mendapatkan hari libur di hari rayanya. Nah. Hanya di Indonesia. kita nggak ada itu libur nggak Nah, dibayar. coba iya di Amerika ada nggak apa libur hari raya Idul Fitri? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Iya. Ya, Di tapi Indonesia lagi tuh. diusahakan. Iya, kalau di Indonesia semua agama di saat hari besarnya pasti tanggal merah. Iya itu dia. Iya kan? Hebat itu. Bang Yos udah di bawah belum tuh? Ustadz? Baterai dia habis, nunggu ganti HP bentar. Barusan ada WA. Ya. Oh, ya udah pas saya isi sebentar deh. Saya terus terang aja ya, paling Lanjut, ngiri tuh di sini udah adan, nih lanjut dulu Iya. bentar.
paling iri tuh sama kayak Glenn tuh. Saya iri bener sama dia nih, saya bilang kurang ngajar nih orang. Iya, dia enak-enak bisa ngerasain semuanya, tahu-tahu dosanya dihapusin semua lagi, kurang ngajar emang. Salimkan Bang Glenn, salimkan Bang Glenn. Enak bener dia, dosanya dihapus semua. Lu kagak pernah kan udah ditebus sama Yesus, udah gitu dihapus dosanya mualaf, belum pernah kan lu? Tuh kan, lu di Kristen dosa lu ditebus Yesus, giliran lu masuk Islam dosa lu dihapus semua. Beruntung bener lu Glenn, hidup lu Glenn. Nikmat itu dah. Iya bener iri saya terus kalau sama mualaf Iya, itu. Bang Glenn ini kan udah puas dia. Wah, segala mungkin udah ngerasain kan. Bener gak? Tiba-tiba dihapus aja. Terame. Nah itu dia Ustaz. Tapi ya memang Islam ini besarnya karena mualaf. Ngerti nggak maksud saya Ustaz Abu ya? Kebetulan saya nggak ngerti, mau sholat dulu. Nanti kalau sudah sholat baru ngerti, lanjut. Sahabat Nabi kan semua mualaf. Iya, gara-gara mualaf sama di sini juga gitu. Terutama Iya, orang kan? color ya, orang color termasuk orang hitam gitu ya. Karena mereka Ya. merasa kita tidak membedakan, nggak ada resist dalam Islam. Kita perlu cuma satu masjid, kita bisa numpuk di situ semua, mau warna apapun gitu loh, mau bahasa apapun, tetap aja sholat, doa, sama ini sama gitu loh. Tapi kalau Anda masuk umpamanya ke sini pas di daerah orang hitam, gerejanya beda sama orang-orang putih, lagunya pun beda, cara beribadahnya, nyanyiannya apa segala macam tuh beda sekali. Nah masuk ke tempat Korea lain lagi, beda lagi, nggak akan pernah ada juga sih mungkin 1-2 ya, tapi maksudnya tuh yang sepengetahuan saya itu gereja tuh masing-masing, belum lagi denomnya beda-beda, ada yang namanya Mormon, ada Jehovah Witness, ada apa, itu masing-masing, ditambah masing-masing community, hitam-hitam, putih-putih itu, atau Asia sendiri, orang Indonesia aja nih, Manado sendiri gerejanya, HKBP sendiri, sama di Indonesia, nggak nyamak mereka. Kan di sini banyak nih orang Indonesia, orang Manado ada, orang Batak ada, orang Jawa ada, masing-masing lain-lain, nggak ada sama. Mereka samanya cuma setahun sekali aja, pas lagi Natal bersama atau apa. Itu pun diadakan di konsulat jenderal itu biasanya, bukan di gereja atau di apa gitu. Kalau yang saya pernah baca ya sejarahnya Islam di Amerika itu awal-awalnya itu mereka itu kan menyatakan dirinya Islam nih, Muslim, tetapi cara ibadahnya masih seperti di gereja. Jadi ada bangku-bangkunya, ada mimbarnya. Awal-awalnya tuh di tahun sekitar mungkin 60-an ya. Bisa jadi. Yang zamannya Malcolm X lah, sebelumnya Malcolm X, sebelumnya dia itu. Tapi jangan salah, Malcolm X itu kan Islam apa namanya? Islam di Indonesia nggak boleh masuk itu. Karena meninggalnya itu katanya dari situ juga. Aduh, siapa namanya nih? Terkenal kok si. Itu ada yang tulis tuh, Fruit of Islam. Bukan Islam, bukan Truth of Islam. Aduh, kok saya lupa. Saya ada teman saya begitu. Itu memang dia punya pakaian jilbabnya pun kayak suster gitu, kayak suster Katolik gitu, kayak gitu modelnya. Dan kalau nggak salah baru sekarang mereka memberitahu soal soal haji, soal apa. Nah, Malcolm X pada saat itu kan nggak ngerti, termasuk Muhammad Ali awal-awalnya. Akhirnya, tapi dia banyak justru mengislamkan dari situ. Islam, aduh kok Islam, Malcolm X Islam, aduh otak saya udah nggak jalan nih. Nah itu Bang, setelah Malcolm X pulang dari Hajj, nah itu dia memberitahu sama sama tempat mereka beribadah itu, bahwa Islam itu ternyata bukan orang hitam aja, dari seluruh dunia di situ. Nah kalau nggak salah ya begitu ceritanya sampai meninggalnya gitu loh. Islam, kok lupa ya Islam. Saya juga pernah, ibu juga baca, makanya tadi saya bilang tuh apa? Bisa di Google kok. Malcolm X Islam apa gitu, pasti ada situ. Nation of Islam Louis itu yang tulis tuh. Buka Louis Farrakhan Islam apa itu? Itu Louis Farrakhan itu ketuanya. Sampai sekarang masih hidup.
Louis Farrakhan. Tapi kalau sekarang sih udah berkembang ya, udah jauh lah, udah sama dengan kita. Tetap anggotanya masih cuma orang hitam. Oh, termasuk Will Smith ya? Mungkin masuk ya situ ya Bunda ya? Bisa jadi Will Smith segala masuk. Tuh, tapi kalau sudah pergi kayak pergi haji gitu, biasanya mereka berubah. Itu kayak Mike Tyson, kayak nggak salah Mike Tyson juga dari situ. Enggak, Mike Tyson sih udah lain. Jadi di sini orang sport ya, orang tinju, orang apa itu yang hitam ya, itu pada Islam semua loh sekarang ini. Masuk grupnya kemarin itu ada kali berapa puluh orang ikut Mike Tyson pergi haji. Jadi Mike Tyson tuh begitu-begitu sejak dia pindah Islam berubah 180 derajat ya, mulai dari Muhammad Ali. Nah, kalau kalian kapan-kapan ke Amerika, di Hollywood, tahu kan yang ada star nama-nama bintang-bintang film itu? Iya, di bawah, di lantai, di jalanan. Nabi Muhammad dibikin di dinding, nggak di lantai. Oh, mereka bikin juga Nabi Muhammad. Muhammad Ali bikin, Muhammad Ali petinju. Dia bikin karena namanya Muhammad, dia nggak mau dibikin di lantai. Hebat kan? Hebat. Iya, jadi dibikin di dinding. Ntar kapan saya fotoin ya. Jadi nggak di lantai, kan yang lain kan di lantai semua, diinjek-injek. Macam lewat. Kalau Muhammad Ali di dinding tuh.